Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu di semester 2 ya, dalam mata kuliah dasar-dasar pendidikan. Pada pertemuan kali ini, yaitu pertemuan pertama, kita akan membahas dan mengulas seputar mata kuliah dasar-dasar pendidikan. Apa sih mata kuliah dasar-dasar pendidikan? Kemudian kenapa sih mahasiswa STAI harus mempelajari atau mengikuti mata kuliah dasar-dasar pendidikan? Baik, dasar-dasar pendidikan atau mata kuliah dasar-dasar pendidikan ini adalah mata kuliah yang membahas memahami hakikat pendidikan, pandangan ilmiah dan filosofis tentang manusia serta implikasinya terhadap pendidikan. Kemudian konsep pendidikan sebagai suatu sistem dan sistem pendidikan nasional, dasar, tujuan dan asas pendidikan dan peserta didik, permasalahan-permasalahan pendidikan dan pendidikan masa depan. Nah, mata kuliah ini bobotnya adalah 2 SKS. Mengapa sih mahasiswa Fakultas Pendidikan atau Fakultas Tarbiyah, dalam hal ini prodi-prodi yang di bawah Fakultas Tarbiyah, itu harus mempelajari mata kuliah dasar-dasar pendidikan? Alasannya karena pertama adalah ada kaitannya dengan profesi. Profesi itu apa? Profesi itu adalah suatu pekerjaan yang hanya boleh dilakukan oleh sumber daya manusia yang telah dipersiapkan secara khusus untuk menangani pekerjaan tersebut. Nah, dalam hal ini adalah tenaga-tenaga profesional ya, dalam bidang pendidikan. Nah, disinilah kenapa guru itu dikatakan sebagai profesi. Karena guru adalah merupakan sebuah pekerjaan yang boleh dilakukan oleh orang-orang yang terpilih, orang-orang yang khusus, yang sudah dibekali dan dipersiapkan. Nah, proses penyiapan tenaga profesional itu dilakukan melalui pendidikan. Dalam hal ini adalah pendidikan profesional. Nah, banyak pendidikan profesional, bukan hanya guru saja. Termasuk guru pun ini adalah sebagai pendidikan khusus. Makanya dikatakan sebagai pendidikan profesional. Dalam bidang apa? Ya dalam bidang mendidik. Nah, ini adalah alasannya. Apa sih profesi, kemudian profesionalisasi dan tenaga profesional? Nah, kita bisa lihat dalam skema seperti ini. Ya. Ini kenapa alasannya mahasiswa itu harus, atau mahasiswa prodi pendidikan ini harus mempelajari tentang dasar-dasar pendidikan, karena ada kaitannya dengan profesi ketika dia sudah keluar atau output dari perkuliahan ini. Nah, ini di sini ada input, kemudian proses, kemudian output, kemudian dunia kerja. Nah, input ini ada kaitannya dengan SDM, yaitu calon mahasiswa atau mahasiswa itu sendiri. Nah, ketika SDM atau mahasiswa itu menjalani proses mata kuliah atau menjalani proses kuliah, belajar, nah itu adalah merupakan pendidikan profesionalisasi. Jadi profesionalisasi itu adalah proses untuk mendapatkan sebuah keahlian. Nah, itu profesionalisasi namanya. Jadi prosesnya. Nah, ketika mahasiswa sudah menjalankan proses mata kuliah atau mengikuti mata kuliah, maka jadilah mereka menjadi tenaga profesional. Apa tenaga profesional itu? Yaitu orang yang sudah siap untuk bekerja. Ya, tenaga profesional. Kalau S1 pendidikan PAI misalnya, pendidikan agama Islam, dia sudah lulus menjadi sarjana, kemudian dia memiliki kompetensi yang ada kaitannya dengan
ke PHI-an. Nah, itu namanya output. Nah, setelah itu apa? Setelah dia menjadi sarjana dengan berbagai kompetensi, kemampuan, keahlian dalam bidang sesuai dengan prodinya, atau dalam hal ini adalah PHI, maka jadilah dia menjadi orang yang bekerja sesuai dengan kompetensinya. Dikatakan sebagai profesi. Maka jadilah dia guru. Ya. Nah, guru ini adalah profesi. Gitu. Nah, ini apa hubungannya profesi, kemudian profesionalisasi dan tenaga profesional. Nah, kemudian urgensi mata kuliah dasar-dasar pendidikan dalam profesionalisasi guru apa? Urgensi itu apa? Urgensi itu pentingnya. Apa sih pentingnya mata kuliah Daspen? Ya, dasar-dasar pendidikan dengan atau dalam profesionalisasi guru. Nah, perlu kita ketahui bahwa profesionalitas guru itu ada kaitannya dengan beberapa komponen yang harus dimiliki oleh seorang guru tersebut. Nah, minimal ada 3 komponen terkait dengan profesionalitas. Pertama adalah kualifikasi akademik. Kualifikasi akademik ini ada kaitannya dengan jenjang pendidikan. Maka guru ini harus memiliki kualifikasi pendidikan. Apa kualifikasi pendidikan ini? Nah, kualifikasi pendidikan ini adalah ya guru harus memiliki pendidikan S1. Yang kedua adalah kompetensi, kemampuan. Bagaimana guru memiliki kompetensi? Itu akan dilihat dari sejauh mana seorang guru memiliki kemampuan dalam berbagai hal. Nah, kita nanti akan mengenal kompetensi itu ada 4. Ya, ada 4. Pertama adalah kompetensi pedagogik, yang kedua adalah kompetensi kepribadian atau personal, yang ketiga adalah kompetensi sosial, yang keempat adalah kompetensi profesional. Apa itu kompetensi pedagogik? Nah, kompetensi pedagogik ini adalah kompetensi yang ada kaitannya dengan kemampuan seorang guru dalam menguasai pengetahuan atau kompetensi seorang guru dalam memiliki sebuah konten atau menguasai sebuah konten dalam bidang profesinya. Misal guru PHI berarti harus memiliki kompetensi dalam bidang ke-PHI-annya. Nah, ini. Yang kedua adalah kompetensi pribadi. Kompetensi pribadi ini adalah kompetensi seorang guru yang ada kaitannya dengan kepribadian guru, personal guru. Salah satunya adalah contohnya guru itu harus memiliki kepribadian yang baik. Nah, kebaik ini bisa dijabarkan secara general, secara luas. Berakhlak baik, bertutur kata baik, kepribadian yang baik. Yang ketiga adalah kompetensi sosial. Nah, kompetensi sosial ini adalah kemampuan seorang guru dalam melakukan interaksi dengan manusia lain. Kemampuan seorang guru dalam bersosialisasi di masyarakat. Mampu nggak nih? Nah, ini. Jadi jangan sampai ada seorang guru tidak bisa bersosialisasi, tidak bisa bergaul. Ya. Nah, ini juga ini salah satu syaratnya, salah satu syarat profesionalisme. Yang keempat itu adalah kompetensi profesional. Nah, kompetensi profesional ini adalah kemampuan seorang guru dalam bidang kerjanya. Dalam arti harus ada linearitas antara seorang guru dengan bidang kerjanya. Ya, jadi jangan sampai seorang guru memiliki kualifikasi S1 PHI kemudian mengajar bahasa Inggris misalnya. Atau guru S1 bahasa Inggris mengajar PHI. Nah, ini tidak profesional akhirnya.
Nah, komponen yang ketiga adalah sertifikasi. Nah, sertifikasi ini adalah sebuah program ya pemerintah dalam memberikan reward kepada guru yang profesional. Jadi ketika kita memenuhi kualifikasi, kemudian beberapa kompetensi, maka itu akan diberikan sebuah reward sertifikasi. Jadi guru itu memiliki sertifikat. Nah, guru-guru yang seperti inilah dikatakan sebagai guru profesional. Nah, kemudian ruang lingkup materi kuliah yang akan kita kaji pada beberapa minggu ke depan itu adalah hal-hal sebagai berikut. Pertama, ya ini untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya, yaitu kemungkinan dan keharusan pendidikan bagi manusia. Kemudian yang kedua adalah hakikat pendidikan. Yang ketiga adalah ilmu pendidikan. Yang keempat, pendidikan dalam sebuah sistem. Kelima, sistem pendidikan nasional. Selanjutnya, dasar dan tujuan pendidikan. Kemudian pendidikan dan peserta didik, pendidik dan peserta didik. Kemudian ruang lingkup mata kuliah dasar-dasar pendidikan ini adalah upaya-upaya pengembangan manusia, institusi pendidikan, konsep pendidikan seumur hidup, masalah-masalah pendidikan, kemudian pendidikan masa depan. Nah, selanjutnya terkait dengan kegiatan atau bagaimana cara kita berkuliah nanti, ini pengalaman belajar mahasiswanya adalah pertama mahasiswa mengikuti temu dalam kelas atau dalam secara virtual ya, seperti yang saya sampaikan pada saat ini. Bisa dengan ceramah, kemudian kalau di kelas nanti akan dilanjutkan dengan tanya jawab, diskusi, presentasi hasil diskusi dan lain sebagainya. Kemudian mengerjakan tugas individu atau tugas kelompok nanti kalau kita secara tatap muka dipertemukan, kita akan bahas terkait dengan tugas. Nah, selanjutnya evaluasi hasil belajar. Ya, ini terkait dengan evaluasi hasil belajar didasarkan pada pertama tugas individu, kemudian absen ya, partisipasi di dalam kelas, kemudian ujian tengah semester, ujian akhir, dan presentasi kehadiran dalam kuliah. Nah, itu salah satu bahan evaluasi. Nah, sehingga muncullah rumus seperti ini dalam menentukan nilai akhir nanti. Ya, nilai akhir nanti yang akan dikonversi menjadi nilai angka, dari nilai angka menjadi nilai huruf. Nah, seperti ini. Ya, ini sudah biasalah dalam perkuliahan ya. Nilai A itu nanti dari 91 sampai 10. Tapi nanti ada perubahan kebijakan dari lembaga ya. Nilai A itu nanti dimulai dari angka 80 ya. Ini tergantung nanti kesepakatannya. Kemudian indeks prestasinya, kemudian referensi. Anda bisa menggunakan referensi apa saja ya yang terkait dengan mata kuliah ini. Tadi sudah dijelaskan di atas hal-hal pokok yang harus kita bahas nanti selama 16 kali pertemuan atau 14 kali pertemuan pokoknya. Itu bisa menggunakan referensi baik secara buku-buku referensi cetak atau online atau internet ya. Nah, itu sekedar pertemuan pertemuan pertama kita kali ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita bertemu di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.